Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Apoteker Maya Arfania MSE, selaku dosen mata kuliah farmakoterapi infeksi mata, pernapasan, tulang, dan sendi. Serta teman-teman semuanya, perkenalkan saya Andina Sahara Agustin dari FM 22B sebagai moderator. Serta di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi, di antaranya ada Elsa Nurhalisa dan Marnanda Sabela. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang bronkitis kronis dan akut. Nah, untuk definisi dari bronkitis sendiri, bronkitis itu adalah suatu peradangan pada bronkus atau saluran udara pada paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Penderita yang memiliki penyakit menahun dan pada usia lanjut bronkitis itu dapat bersifat serius. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada klasifikasi bronkitis. Secara umum, bronkitis dibagi menjadi dua jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut adalah infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan bawah yang terjadi secara akut. Umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri dan diperparah oleh paparan terhadap iritan seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor, debu, dan asap kimiawi. Biasanya terjadi dalam waktu singkat 2-3 minggu. Selanjutnya ada bronkitis kronis. Adalah kondisi terjadi peradangan atau inflamasi berlanjut pada bronkus dan terjadi hambatan aliran udara yang normal di dalam bronkus. Faktor utama bronkitis kronis adalah merokok, baik perokok atau terkena asap rokok. Bronkitis kronis berlangsung 3 bulan sampai 2 tahun ditandai batuk dan hipersekresi lendir dan berhubungan dengan peradangan kronis di saluran udara. Next. Selanjutnya ada epidemiologi. Data epidemiologi menunjukkan terdapat 5% pasien dewasa yang mengalami bronkitis akut setiap tahunnya dan menyebabkan penurunan produktivitas kerja selama 2-3 hari. Next. Selanjutnya ada etiologi. Virus influenza merupakan etiologi tersering dari bronkitis akut dan merokok merupakan faktor risiko yang memperberat penyakit. Bronkitis akut disebabkan infeksi virus atau bakteri. Sekitar 90% bronkitis akut bersifat self-limited disease karena disebabkan oleh virus, infeksi, alergen, dan iritan. Iritan contohnya asap rokok, polusi udara, dan debu. Virus penyebab bronkitis akut adalah virus influenza tipe A dan B. Para influenza respiratory syncytial virus dan coronavirus. Hanya 5-10% bronkitis disebabkan bakteri patogen. Bakteri yang sering menyebabkan bronkitis akut adalah Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumonia, dan Chlamydia pneumoniae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya ada prevalensi. Khususnya Indonesia merupakan angka prevalensi bronkitis kronik pada 20 juta jiwa, itu diperkirakan dari angka populasi yang digunakan sebesar 230 juta jiwa. Emfisema, asma, serta bronkitis menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab angka kesakitan umum di Indonesia setelah sistem sirkulasi infeksi dan parasit. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Bronkitis disebabkan oleh paparan infeksi atau non-infeksi. Apabila terjadi iritasi, maka muncul inflamasi yang mengakibatkan vasodilatasi, kongesti, dan edema mukosa, dan bronskopame yang menyebabkan aliran udara tersumbat sehingga involuvoid defense pada pani mengalami peningkatan serta kerusakan, dan terjadi infeksi. Pada saat infeksi, terjadi hipertrofi serta hiperplasia pada kelenjar mukus menyebabkan peningkatan produksi sikrit dan dinding bronkial akan menebal.
Keadaan ini menyebabkan aliran udara terganggu. Sekret yang mengental dan berlebih mengganggu aliran udara sehingga saluran pernafasan itu tersumbat. Next. Berikutnya ada tanda dan gejala pada bronkitis. Yang pertama, pada bronkitis akut ditandai dengan demam, batuk, terdapat suara tambahan wheezing, dan produksi sputum meningkat. Yang kedua, pada bronkitis kronis, tandanya sering mengalami infeksi saluran pernafasan disertai batuk. Yang kedua, tanda bronkitis akut berlangsung 2-3 minggu dan pernafasan sulit disebabkan saluran pernafasan atas tersumbat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mananda Sapila. Baik, selanjutnya ada tata laksana terapi, yaitu terapi pokok. Terapi antibiotika pada bronkitis akut tidak dianjurkan kecuali bila disertai demam dan batuk yang menetap lebih dari 6 hari. Karena dicurigai adanya keterlibatan bakteri saluran napas seperti S. pneumoniae, H. influenza. Untuk batuk yang menetap lebih dari 10 hari diduga adanya keterlibatan Mycobacterium pneumoniae, sehingga penggunaan antibiotika disarankan. Untuk anak dengan batuk lebih dari 4 minggu harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut terhadap kemungkinan TBC, pertusis, atau sinusitis. Pengobatan bronkitis pada lini pertama tidak diberikan antibiotik, dan pada lini kedua diberikan antibiotik amoxicillin, flavonolat, golongan makrolida seperti eritromisin, clarithromycin atau azithromycin, atau fluoroquinolone. Penata laksanaan bronkitis akut secara umum berupa terapi suportif yang berfokus untuk mengontrol batuk. Hal ini disebabkan karena 90% penyebab penyakit adalah virus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya ada terapi simptomatik. Terapi simptomatik pada bronkitis akut terdiri dari antitusif, ekspektoran, dan mediasi inhaler. Food and Drug Administration atau FDA tidak merekomendasikan pemberian antitusif pada anak dengan usia di bawah 6 tahun. Obat-obatan yang mengandung antihistamin, simptomatik, dan antitusif dapat menyebabkan dehidrasi pada mucus sehingga dahak menjadi kental dan sulit dikeluarkan yang dapat memperlama gangguan bronkitis. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya di sini ada terapi non-farmakologi, dilakukan dengan cara yang pertama mengontrol batuk dan mengeluarkan dahak, kemudian bisa juga memberi pasien minum air hangat yang banyak dan melakukan nebulizer dan inhalasi. Untuk catatan farmakologinya itu sebaiknya tak diberikan obat antihistamin yang berlebih, kemudian pemberian antibiotik bila dicurigai adanya infeksi bakterial, kemudian memberikan efedrin 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan atau 3 kali dalam sehari, dan pemberian kloranhidran 30 mg sebagai sedatif. Lalu dapat disimpulkan bahwa pada materi bronkitis kronis dan akut, yaitu untuk menyelesaikan masalah bronkitis akut dan kronis ini penting untuk memahami penyebab dan gejalanya. Untuk penyembuhan bronkitis akut umumnya melibatkan terapi suportif seperti hidrasi dan pengendalian batuk, serta penggunaan antibiotik hanya jika infeksi bakteri dicurigai. Sementara itu, pengelolaan bronkitis kronis fokus pada penghindaran iritasi seperti berhenti merokok dan pengobatan jangka panjang untuk mengurangi peradangan dan gejala. Rencana penyembuhan untuk bronkitis akut mencakup diagnosis cepat, terapi simptomatik, dan pemantauan untuk memastikan pemulihan yang efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya Andina Sahara Agustin, mewakili rekan-rekan saya. Izin menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.